Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami Cahyono Channel. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang kunci mencapai keberhasilan produksi telur ayam ras. Oke, sebelum video ini kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, share ke sanak family agar tidak ketinggalan di video selanjutnya. Oke, kunci mencapai keberhasilan produksi telur dalam suatu usaha peternakan ditentukan oleh 4 faktor, yaitu pertama genetik, 2 nutrisi, 3 lingkungan, dan yang terakhir manajemen pemeliharaan. Bahas masalah genetik itu adalah dari jenis bibitnya, gennya ya, jenisnya ISA atau Lohman itu juga mempengaruhi. Jadi kalau bibit kita bagus, insya Allah hasilnya juga bagus. Kita biasanya di sini pakai jenis ISA karena ISA itu produksi telurnya periodenya agak panjang, kedua tidak berat telurnya stabil lah ya, nggak terlalu berat amat ya. Nutrisi, kalau nutrisi dalam pakannya cukup, insya Allah telurnya juga bagus. Lingkungan kita diusahakan bersih, jauh dari keramaian atau dari itu kampung-kampung, biar tidak terganggu lingkungannya. Dan ini yang paling penting, yaitu manajemen pemeliharaan. Walaupun bibit kita bagus tapi manajemen pemeliharaannya kurang, otomatis mempengaruhi produksi. Jadi agar keberhasilan suatu usaha peternakan ayam itu harus 4 faktor ini yang kita pegang. Pertama, faktor genetik atau jenis bibit ayamnya, 2 nutrisinya bagus, 3 lingkungannya juga bersih, jauh dari pemukiman, dan yang paling penting adalah manajemen pemeliharaannya. Kalau manajemen pemeliharaannya bagus, insya Allah ya hasilnya bagus. Keempat faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam menunjang keberhasilan pemeliharaan. Tapi pada kenyataan di lapangan masih banyak peternak ayam petelur yang mengeluhkan sulitnya mencapai standar performa ayam sesuai dengan standar Widel Line tiap strainnya. Berbagai permasalahan yang bisa dikemukakan seperti produksi tidak mencapai puncak, produksi cepat turun, berat telur di bawah standar, sehingga mengakibatkan konversi ransum yang membengkak dan pada akhirnya mengganggu laju pendapatan. Oleh karena itu, fokus mengenai kiat mencapai produksi telur yang maksimal akan kami uraikan ayam telur ya. Nah, ayam petelur modern merupakan ayam hasil rekayasa genetik dengan potensi mampu menghasilkan telur dalam jumlah banyak atau yang disebut hendai tinggi dan intensitas waktu yang lama, serta mendapatkan tingkat efisiensi ransum yang baik. Meskipun demikian, ayam petelur modern ternyata memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya yaitu relatif sulit mencapai berat badan standar, terutama ketika fase starter serta memasuki awal produksi hingga puncak. Selain itu, ketertinggalan berat badan tersebut sulit dikompensasi saat fase pemeliharaan berikutnya. Ayam petelur modern saat ini juga lebih sensitif terhadap perubahan lingkungan dan ransum. Jika diikuti dengan penerapan tata laksana pemeliharaan yang baik, seekor ayam petelur mampu menghasilkan 420 butir telur selama 1 kali siklus produksi.
Umur mulai bertelur umur 18 minggu sampai 90 minggu. Hal ini meningkat signifikan dibanding tahun yang lalu, yang rata-rata per siklusnya masih menghasilkan 321 butir telur. Begitu juga nilai FCR yang semakin baik dari tahun ke tahun. Genetik ayam yang berubah juga berdampak pada umur produksi yang bisa panjang. Afkir yang biasanya dilakukan umur 80 minggu saat ini bisa dilakukan umur 90 minggu, bahkan sampai ada yang bisa mencapai 100 minggu. Masa produksi dapat diibaratkan sebagai masa di mana peternak menuai hasil dari pemeliharaan ulet sebelumnya. Ayam petelur mulai berproduksi ketika mencapai umur 18 minggu. Pada umur tersebut, tingkat produksi telur baru mencapai sekitar 3,8% dan selanjutnya akan terus mengalami peningkatan secara cepat hingga mencapai puncak produksi, yaitu sekitar 94% sampai 96% dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan di umur 26 minggu. Produksi telur diketahui telah mencapai puncaknya apabila selama 5 minggu berturut-turut persentase produksi telur sudah tidak mengalami peningkatan lagi sesuai dengan pola siklus bertelur. Maka setelah mencapai puncak produksi, sedikit demi sedikit jumlah produksi mulai mengalami penurunan secara konstan dalam waktu cukup lama, selama umur 52 minggu sampai 62 minggu sejak pertama kali bertelur. Nah, laju penurunan produksi telur secara normal berkisar antara 0,4% sampai 0,5% per minggu. Penyebab permasalahan produksi telur. Faktor-faktor penyebab utama terjadinya penurunan produksi pada peternakan ayam petelur antara lain: 1. Faktor infeksius atau penyakit. Faktor penyakit selama ini dianggap sebagai salah satu penyebab utama penurunan produksi telur pada ayam petelur. Penyakit menyebabkan berbagai disfungsi organ, baik itu organ pencernaan, pernapasan, saraf maupun organ reproduksi yang secara langsung berhubungan dengan produksi telur. Di antara jenis penyakit tersebut yang sering menjadi topik perbincangan peternak ayam telur adalah Newcastle disease atau disebut ND. Terus yang kedua avian influenza atau yang disebut AI. Infectious bronchitis atau disebut dengan IB, dan egg drop syndrome atau disebut EDS. Pada perkembangannya, virus AI memiliki dua mekanisme dalam mengganggu organ reproduksi ayam, yaitu pembendungan pembuluh darah di ovarium dan rusaknya permukaan ovarium pada saat budding exit atau keluarnya virus dari sel. Kedua mekanisme ini akan mengakibatkan penurunan bahkan menghentikan produksi telur. Infeksi AI juga mempengaruhi kualitas telur, di mana serangannya menyebabkan telur kehilangan pigmennya sehingga warna kerabang menjadi lebih pucat. Perubahan pada organ reproduksi akibat ND yaitu indung telur mengecil, selaput telur membengkak, dan terjadinya perdarahan. Itu juga pada infeksi virus EDS. Ovidus menjadi kendur dan terdapat oedema atau pembengkakan pada jaringan subserosnya. Selain itu, penyakit EDS juga menyebabkan warna coklat pada kerabang telur hilang, diikuti dengan kerabang tipis, lembek, dan tanpa kerabang. Pada kasus serangan IB, ovarium tidak berkembang, lunak seperti bubur, berdarah, bengkak, dan lembek. Selain itu,
Sering dijumpai kasus pecahnya kuning telur pada rongga perut. Kasus kistik oviduk juga semakin meningkatkan keparahan serangan IB. Dari segi kualitas telur yang dihasilkan, kasus IB atau influenza bronkitis menyebabkan warna telur menjadi lebih pucat, ukuran telur lebih kecil, putih telur encer, kerabang menjadi tipis dan mudah pecah. Kerusakan atau gangguan pada sistem reproduksi akibat infeksi salah satu penyakit penurunan reproduksi telur tersebut akan mengakibatkan produksi telur menurun. Nah, penurunan produksi telur akibat serangan virus influenza bronkitis berkisar 10-50%. Wow, banyak sekali ini, separuhnya ini ya. Kalau penyakit EDS menurun sekitar 20-40%. Dan AI tipe low pathogenic avian influenza LPAI bahkan bisa mencapai 80%. Nah, ini parah lagi kalau kena AI, 80% penurunan produksi. Sedangkan pada kasus ND penurunan produksi telur baik dari kualitas maupun kuantitas bahkan hingga penurunannya 60%. Selain penyakit, produksi telur juga bisa menurun akibat penyakit bakterial seperti koryza. Penyakit ini dapat menyebabkan gangguan produksi karena dampak penurunan feed intake yang drastis sehingga secara tidak langsung menyebabkan penurunan produksi telur. Nah, yang kedua ini faktor non-infeksius. Pada kasus non-infeksius ada penyebab diantaranya yang pertama kualitas pulet. Pada kasus yang disebabkan oleh kuantitas pulet yang kurang baik ditandai dengan ciri-ciri pertama berat badan dan keseragaman pulet yang rendah. Nah, standar ya, keseragaman pulet yang rendah itu dapat mengakibatkan ketidakseragaman awal produksi telur dan tidak seragamnya ukuran telur yang dihasilkan. Nah, oke, itulah video tentang kunci keberhasilan produksi ayam telur ras. Semoga video ini bermanfaat. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.